Marilah kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan hormat kami bersama ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur atas penyertaan Bapa dalam hidup kami, sehingga sampai di tempat ini dengan selamat dan sukacita. Perkenankan Bapa, semuanya yang sowan sujud di hadirat Bapa, kami mau menyerahkan tubuh jiwa roh kami, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dalam perekaman live streaming. Tolong Tuhan Yesus yang memimpin kami, Bapa hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan sarana prasarana melalui multimedia bersama anak-anak kami yang ambil bagian, baik itu Mas Otnil, Aveng, Dimas, anak Noni. Kiranya Tuhan Yesus yang membersamainya. Berikan kelancaran untuk ibadah pada siang hari ini, dan kami serahkan hamba-hambamu yang membersamai kami, yang memimpin ibadah ini, Bapak Edi Mulyono dan hambamu Bapak Wibisono, dan kami semua yang mendampingi Mbak Dina, Pak Martadi, Mas Dendi, juga Pak Hardi dan Pak Hasani. Semuanya ya Bapak, kami serahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus saja. Kuduskan ruangan hati ini dan ruangan ini, jangan izinkan roh di luar Kristus mengganggu peribadatan kami. Inilah Bapa doa sembahyang kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 12, 9, 10. Iya. Ampun. Pengakuan dosa Pak Martadi, Hasan nanti doa pembukaan, Mbak Dina doa penutup dan syafaat. Shalom alaihim bisem Yesua HaMashiach. Shalom Saudaraku, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang menyertai hidup kita sampai malam ini, bahkan memperkenan kita untuk membangun ibadah. Bersama saudara-saudara kita di rumah, mari kita siapkan hati, pikiran, dan roh kita, sehingga Allah berkenan menyertai kita. Mari bersama kita agungkan namanya dengan pujian Kupuji Engkau di antara umat-Mu.
orang-orang yang berbahagia, orang yang beruntung karena Yesus berkenan menebus dosa kita. Oleh karena itu, mari kita sadari di tengah-tengah pepujian kita tetap ada dalam diri kita dosa-dosa yang melekat. Oleh karena itu, biar ibadah kita, pujian kita berkenan di hadirat-Nya, kita akui dosa kita serahkan semuanya di hadapannya melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Kita bersujud. Bila kita sungguh-sungguh berserahkan dosa atas kekurangan kita, mari kita mohon ditahirkan dengan ungkapan Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hati kita hilir dan berbahagialah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan ungkapilah aku dengan roh yang kekal. Kita mohon pengampunan. Segala puji dan syukur kami haturkan di malam hari ini ya Bapa, atas penyertaan Bapa mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh sukacita. Bapa, sebelum kami mulai ibadah malam hari ini ya Bapa, izinkanlah kami untuk mohon pengampunan segala dosa dan kekurangan kami, karena kami menyadari bahwa kami orang berdosa yang sering meninggalkan Bapa. Bapa, kami mohon ampun, sehingga dalam kami menerima firman-firman Bapa di malam hari ini berkenan seturut dengan kehendak Bapa.
Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan kami. Kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila kita menyerahkan dosa kita dengan sungguh-sungguh, Allah berkenan membersihkannya dan mengampuni. Oleh karena itu yakinlah, dengan masuk di ruang Maha Kudus, kita semakin berkenan di hadirat-Nya. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku Di hadapan Yang Maha Kudus, mari kita bersukacita bersama malaikat di sorga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang telah Bapa limpahkan bagi kami sekalian. Dan saat ini Bapa, kami akan masuk dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, para hamba-Mu yang telah Bapa pimpin untuk bersama-sama dengan kami memimpin ibadah pada saat ini, yaitu Pak Edi Mulyono, Pak Wibisono, juga Bu Erna. Kami serahkan sepenuhnya, Bapak yang menguasai, Bapak yang memberikan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu, terutama bagi pembacaan firman, juga penyampaian hikmat Allah. Demikian pula saudara kami akan membawakan doa syafaat dan doa penutup. Bapak, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami pada malam hari ini. Manakala masih ada hal-hal yang tidak berkenan, roh-roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mengusir segala kuasa gelap dan Roh Kudus saja yang membersamai ibadah kami. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya, kehendak Bapa saja yang terjadi, karena kehendak Bapa sempurna adanya. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur.
Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah berkenan bagi orang-orang yang haus akan kehadirannya. Oleh karena itu kita akan menerima firman peparing malam ini. Mari dengan segala kerinduan kita, hidup kita biar diisi Tuhan dengan firman-Nya. Isilah Tuhan bejana hidupku. Isilah bejana hidupku, lepaskan keluhan jiwaku, roti kehidupan ikutkan sepuasnya, isilah hingga zaman sempurna. Sekali lagi dengan sekuat hati. Isilah Yesus, bejana hidupku, lepaskan keluhan jiwaku, roti kehidupan ikutkan sepuasnya, isilah hingga zaman sempurna. Tuhan Yesus, Sang Firman kehidupan, anak-anak-Mu bersimpuh Tuhan Yesus. Sambil menengadahkan diri, mohon piwelas Bapa, setetes air kehidupan yang akan menyempurnakan kehidupan kami Tuhan. Karuniakan kepada kami Tuhan, dan singkapkan hati kami yang terselubung, pikiran kami yang terselubung, sehingga firman malam ini sungguh akan membawa dalam hidup kami dalam kesempurnaan. Bersabdalah Pak Wibis yang akan Bapak pakai untuk menyampaikan hikmat firman ini, perenungan firman ini. Karuniakan Roh-Mu kepadanya, sehingga Pak Wibi akan menyatakan apa yang Tuhan Yesus kehendaki buat kami semua. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bermohon penuh syukur. Haleluya. Amin. Kasih Kristus, kita akan menerima firman-Nya dari Ayub pasal 12. Ayub pasal 12 ayat 9 dan 10. Ayub pasal 12 ayat 9 dan 10, demikian sabdanya. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Demikian sabda Tuhan. Shalom Alaihem Bishem Yeshua Mashiach. Di Alaihem Shalom Bishem Yeshua Mashiach. Bersyukur atas kasih Tuhan Yesus, atas pertolongan dan berkat-Nya, kita masih diperkenan merasakan berkat cinta kasih, merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga sangat bersyukur sekali bila sampai pada saat hari ini pun kita diberikan napas hidup, kita diberikan kekuatan
diberikan kemampuan untuk bisa beribadah, untuk bisa bersekutu, memuji dan memuliakan nama Kristus. Amin. Karena sesungguhnya bahwa setiap kehidupan manusia ini tidak terlepas dari campur tangan dan rancangan Tuhan yang akan terjadi pada setiap pribadi manusia. Karena semua yang ada di dalam kehidupan manusia adalah terjadi karena kehendak dan rencana Allah saja. Sebagaimana firman tadi, jelas sekali bahwa kejadian-kejadian ataupun hal-hal yang bisa kita alami dalam kehidupan kita saat ini, melalui firman tadi kita meyakini bahwa tangan Tuhan yang melakukannya. Jadi kalau sampai saat ini kehidupan kita walaupun di tengah-tengah mara bahaya, khususnya saat ini di tengah kehidupan yang dikelilingi oleh berbagai macam situasi yang tidak nyaman, bahkan yang mengancam nyawa kita, yang lagi tren saat ini adalah corona ini. Begitu orang kena corona, tidak butuh waktu lama, banyak yang meninggal juga. Kita mengetahui, menyadari firman Tuhan tadi sudah menyatakan, siapa di antara semuanya itu, kan ya? Yang melakukannya, ya. Kita tahu semua itu yang melakukannya, kita tahu semua itu yang terjadi. Yang menghendaki adalah tangan Tuhan sendiri. Ya, kalau tangan Tuhan ini yang berkarya, sudah menentukan setiap napas hidup manusia, sudah menentukan setiap manusia itu umurnya berapa, walaupun tidak kena corona, kalau sudah pada harinya, sudah pada waktunya, dia pun juga akan bablas kembali kepada rumah Allah lagi, menghadap Allah lagi. Demikian juga kita, walaupun di tengah-tengah kita ini Allah sudah melakukan ya hal-hal yang terjadi saat ini. Nah, kalau Allah berkenan melindungi kita, Iya, Bapak. Percaya. apakah akan mempan itu? Tidak. Tidak akan mempan. Coba Pak Didi ulangi lagi tadi. Ya. Ayat 12 ayat yang ke-9. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Tuhan Allah yang melakukan itu. Kan jelas kan? Iya. Iya. Jadi apapun yang terjadi di sekeliling kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia ini, semua pasti ada di dalam kendali, di dalam rancangan, di dalam semua rencana Allah itu yang terjadi pada manusia. Kalau seandainya saat ini Bapak, Ibu, dan kita semua juga saya beri selamat dari wabah ini bukan karena kita rajinnya menjaga prokes atau apa gitu kan ya? Iya. Iya kan ya? Walaupun itu penting. Walau itu memang salah satu syarat, tapi itu tidak menjamin gitu loh. Bukan suatu hal yang utama artinya kan ya? Itu bukan suatu hal yang utama sekali lagi. Karena firman jelas bahwa semuanya ini terjadi karena tangan Tuhan yang melakukannya. Dan kalau kita pun ini misalnya beriman sungguh-sungguh, mengandalkan Allah sungguh-sungguh, firman-Nya jelas kok. Ya kan ya? Kalau kita mau mendekat, ya, kalau kita mau bersekutu dengan Dia, kita melekat, kita mencari Allah, tidak pernah meninggalkan kok. Iya, terima kasih.
Walaupun di tengah-tengah kita ini kita dikelilingi oleh bahaya maut seperti ini. Ini mestinya harus kita imani, kita amini supaya kita tidak memiliki ketakutan. Bukan berarti sembrono gegabah, bukan ya? Tapi supaya kita ini tidak khawatir. Ya, akan apa yang terjadi di dalam tinggal kita selama ini tadi. Ya, kita tetap menjalankan. Ya, petunjuknya pemerintah, prokesnya seperti ini, ya kita lakukan. Tapi kita tidak perlu ketakutan. Iya enggak? Karena ada beberapa orang dengan hal semacam ini malah mereka lebih takut, tidak mau bersekutu. Iya. Iya enggak? Tidak mau bertemu dengan saudaranya. Iya. Tidak mau membangun ibadah, malah meninggalkan Tuhan. Ya apa enggak? Jadi ayo ini kita rubah cara berpikir kita. Ya toh? Sekali lagi karena ini ya Tuhan yang melakukan ya. Iya. Berapa banyak sih yang dokter nggak mati dengan corona? Banyak. Berapa banyak perawat yang bertahan dengan corona? Iya kan ya? Yang meninggal pun kan banyak. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti. Mereka pun juga sudah memakai prokes yang mereka lakukan. Siapa enggak kira-kira? Mereka kan juga sudah memenuhi standar apa yang dia lakukan. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, Iya. bisa nggak? Nggak bisa. Kita lihat, maaf saudara kita, yang kehidupannya lebih parah, pemulung, iya nggak? Tukang sampah, gelandangan. Kira-kira prokesnya itu dengan kita ini gimana? Jauh kan? Mereka tidak melakukan prokes. Iya. Tapi kalau Allah berkenan melindungi mereka dengan kondisi mereka yang seperti itu, ya mereka pun aman-aman saja. Jadi semua ini adalah tergantung dari tangan Allah. Ya kita sekali lagi tetap kan ya menjaga, namanya itu menjaga kan tidak ada salahnya. Melindungi diri. Bukan berarti ini ada corona kita bebas aja, wanita kan bukan di situ maksudnya. Tapi ini tetap kita patuhi. Ya, prokes-prokes tetap kita patuhi, tapi ini bukan melakukan yang harus kita pikirkan bahwa itu bukan sesuatu hal yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Tapi jelas sekali di situ tadi bahwa semua yang melakukannya, apa yang terjadi di atas muka bumi ini adalah tangan Tuhan sendiri. Dijelaskan di ayat 10 kan ya, bahwa di bawah tangannya, artinya di bawah tangan Tuhan terletak ya nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ini loh. Iya. Ini jangan kita lupakan. Terima kasih. Ya enggak? Iya. Jadi jelas sekali kalau kita mengimani firman ini, mati kapanpun, hidup kapanpun, sampai berapa lama pun, sakjane bukan usaha kita sendiri. Ya enggak? Iya. Tetapi ini adalah kemurahan Allah, kasih Allah yang diberikan pada kita sehingga kita bisa diperkenan hidup sampai saat ini, bisa menyaksikan kegenapan firman ini. Ini yang harus kita sadari. Sehingga saya harapkan saudara-saudara semua, saudara saya seiman, tidak terlalu khawatir, tidak perlu terlalu takut ya akan wabah yang terjadi di sekeliling kita. Firman Ayub 12 ayat 9-10 ini Maret, kalau tidak Februari, Maret 2020 itu persekutuan kita waktu di Pari. Kita evaluasi lagi. Kemarin sudah saya sampaikan
di antara orang-orang yang percaya yang dipanggil Allah di dalam persekutuan doa, bentukan Allah ini. Sekali lagi, setiap orang yang percaya yang dipanggil dalam karya persekutuan doa yang Allah bentuk sejak ada corona sampai hari ini, ada yang meninggal dengan corona? Satu pun ya. Mulai dari Makassar, Ambon, Jakarta, Jogja, Jawa Timur, gitu, mulai Bondowoso, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Pari, Ngantang, Malang, Blitar, Turen, Suwaru, Sendang Biru, ada yang meninggal. Ada yang kena corona, ada tapi. Iya. Iya enggak? Iya. Tapi mereka diselamatkan dengan Tuhan. Ini mestinya harus memberi kekuatan bagi kita semuanya. Bahwa kita orang-orang yang dipilih dan dipanggil Allah ini, Allah mestinya tidak membiarkan kita kan. Kalau kita melihat itu kan ya. Allah tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Allah pasti melindungi dan membentengi kita. Karena itu kita harus tetap semangat dalam membangun persekutuan dengan Kristus agar karya Allah yang tadi, bahwa sesuatu yang terjadi dalam diri kita ini karena di tangan Tuhan, agar Tuhan berikan yang terbaik. Nah kalau kita menghindar, menjauh, tidak mau bertemu, tidak mau bersekutu, diajak bersekutu kumpul takut misalnya, kita mendapat kekuatan dari mana? Mau kita menjauh dari Tuhan. Kita akan mendapat perlindungan dari mana? Mau kita menjauh dari Tuhan. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi di lingkungan kita, di negara kita, bahkan di seluruh dunia, saya terjadi ini karena kehendak dan rencana Allah saja. Dan memang harus terjadi. Karena apa? Karena Allah berfirman, ya, dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Masalahnya di situ. Sebetulnya Allah ini sudah lebih dahulu memberikan petunjuk peringatan bagaimana agar wabah, agar bencana, agar malapetaka tidak menimpa orang-orang yang percaya. Ya. Tapi Allah walaupun sudah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, ya, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Sehingga ini yang dilakukan Allah, ya, ketika mereka enak-enak tidur, ketika mereka menikmati hidup dengan aman-aman saja, Allah menegurnya kan, ya, melalui mimpi, melalui pilihan, dikejutkan mereka dengan teguran dan hajaran Allah ini. Ya, tinggal kita mau sadar apa enggak. Ya, toh? Tinggal kita mau sadar apa tidak. Jadi dalam mimpi dan penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan menegur mereka dan memberikan teguran-teguran kepada mereka. Untuk ini dengan supaya manusia ini dihalangi dari perbuatannya yang membawa celaka, ya toh, untuk menghalangi manusia dari perbuatannya, ya, untuk menyelenyapkan kesombongan orang. Tujuannya Allah ini, kan ya, untuk menahan hidupnya dari liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing.
Ini firman Tuhan mengatakan begitu. Di Ayub 33 ayat 14 sampai 18. Silakan Mas Herdi. Ayub 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah ini loh ya. Ini terjadi karena Allah ini sudah berfirman, Allah sudah mengingatkan manusia, tapi ternyata manusia tidak perhatikannya. Manusia ndablek, manusia sudah merasa aman sendiri, mereka sudah merasa kuat sendiri, mereka merasa sudah aman sendiri, mereka dengan hartanya yang banyak, dengan kepandaiannya yang tinggi, merasa sudah bisa mengatasi hidupnya sendiri. Ini kan merupakan suatu kesombongan. Iya. Terus Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, kan enak itu ya. Ya. Tapi ternyata ayat selanjutnya 16. maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran Loh. untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur, di hidupnya daripada maut oleh lembing. Nah, tinggal kita ini mau sadar apa enggak ya? Apakah kita sadar dengan teguran-teguran Allah yang diberikan lewat kejutan-kejutan yang diberikan pada kita? Kan kadang-kadang orang mimpi itu kan enak tidur kan ya? Iya. Tapi kan begitu mimpi yang menakutkan, apa enggak terkejut? Terkejut. Ya, ini menyadarkan kita sebetulnya Allah ini masih mengasihi kita, mengingatkan kita agar kita ini sadar bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Ya toh? Jelas sekali di situ ada kasih Allah, ada wujud pertolongan Allah untuk menyelamatkan manusia tadi. Kan gitu tadi firman-Nya. Supaya mereka manusia ini tidak jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya, supaya manusia ini terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Supaya hidupnya manusia ini tidak jatuh di dalam lubang kubur. Ya. Supaya hidupnya juga tidak dikuasai oleh maut karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah ini mengasihi manusia betulnya. Nah, dengan kejadian yang ada saat ini, khususnya dengan corona, bencana alam, ya kan ya? Ini kan sering sekarang terjadi ya? Gempa bumi misalnya kan sering terjadi. Bencana alam, ketidaktenangan hidup, ketidaknyamanan hidup, karena kelompok-kelompok atau orang-orang di sekitar kita yang sering memusuhi, sering berbuat jahat, ini sebetulnya adalah karena kasih Allah saja mengingatkan kita. Itu adalah wujud kasih Allah menegur manusia. Tinggal kita ini mau sadar apa tidak. Tinggal kita ini mau ingat. Ini adalah wujud kasih Allah. Ini adalah wujud ajaran Allah supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Ini kita memiliki kesadaran itu apa tidak saja sebetulnya. Nah, itu sekali lagi, mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih diperkenan saat ini mendengar firman Allah, kita buka telinga kita, mata hati kita untuk bisa memahami, mendengar dan mengerti tentang rencana Allah dalam kehidupan kita ini. Ya, supaya kita tidak jatuh di dalam lubang kubur, supaya kita tidak mati oleh maut yang membinasakan kita. Ini yang harus kita ingat. Sekali lagi, semua kehidupan yang terjadi ini bukan kehendak kita sendiri. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh berencana apapun juga, tapi ingat, ada tangan Tuhan yang memberikan apa kita rencanakan ini bisa berhasil atau tidak. Ini yang harus kita pahami. Sebab Tuhan juga berfirman,
ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, akan merobohkan dan membinasakannya. Ini adalah berarti rencana Allah kan? Allah memiliki rencana baik terhadap suatu bangsa ataupun suatu kerajaan ataupun terhadap semua manusia. Allah memiliki rencana itu. Rencananya apa? Rencana Allah untuk merobohkan, untuk mencabut, untuk merobohkan dan untuk membinasakan manusia. Tapi dijelaskan di situ. Ya, tetapi bangsa yang mau mendengarkan perkataan Allah ini, ya, atau siapapun juga kita yang mau mendengarkan perkataan Allah tentang ancaman Allah ini, terus kita mau berbalik, kita mau kembali bertobat dari kejahatan kita, Allah ini akan menyesal, ya toh? Bahwa aku akan menyesal, ya, rancangan Allah yang akan didatangkan kepada kita ini, Allah menyesal itu. Dia sudah mempunyai rencana seperti itu. Tetapi ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berbalik, ketika kita mau hidup di dalam karya Allah, Allah menyesal atas rencana malapetaka itu. Demikian juga Allah juga berfirman, ada kalanya aku berkata kepada suatu bangsa, pada suatu kerajaan, juga kepada kita semuanya mestinya, bahwa Allah akan mendatangkan keberuntungan kepada kita yang mau hidup di dalam kasih Allah. Tapi ternyata kita tidak mau mendengarkan suaranya, kita tidak mau berbalik dari kejahatan kita, justru kita melakukan apa yang jahat di mata Allah. Maka rancangan keberuntungan itu Allah menyesal, akan memberikan rancangan keberuntungan pada kita itu. Ini ada di Yeremia 18 ayat 7 ya? Iya. 7, 8, 9, 10. Asani silakan. Ayat 7 dulu. Yeremia 18 ayat 7. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Jelaskan ya. Iya. Berarti Allah ini sudah memiliki rencana terhadap suatu bangsa, suatu kerajaan, dan tidak mungkin juga terhadap diri kita juga kan? Ya. Pasti manusia ini juga sudah di dalam rancangan dan rencana Allah. Kalau Allah sudah merancangkan pada pribadi kita, misalnya seperti rancangan itu tadi untuk mencabut itu gimana, enak enggak? Nggak enak. Gak enak kita dicabut, hak kita dicabut sebagai ahli waris kerajaan Allah. Iya enggak? Kita dirobohkan, mahkota yang menjadinya milik kita dirobohkan, tidak menjadi milik kita. Kerajaan yang menjadi milik kita dirobohkan, tidak menjadi milik kita. Bahkan kita dibinasakan. Apa jadinya? Iya toh? Nah, tapi ternyata ayat 8 itu. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian. Jelas ya, berarti orang yang mau mendengarkan ya, bangsa yang mau mendengarkan, kerajaan yang mau mendengarkan apa firman Tuhan itu tadi tentang rencana Allah tadi. Kalau mereka mau mendengarkan apa yang aku katakan, yang Allah katakan seperti itu tadi, terus dia bersikap untuk lanjut. Maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kalau dia telah bertobat dari kejahatannya, artinya kita bertobat dari segala kehidupan kita yang jahat, dari segala perbuatan-perbuatan jahat kita di hadapan Allah tadi, dari perbuatan-perbuatan dosa kita di hadapan Allah.
disebutkan di situ, maka aku Menyesal. si menyesal siapa ini? Allah. Menyesal atas malapetaka yang sudah Dirancangkan. Allah rancangkan kepada kita ini. Terhadap atau rancangan yang sudah malapetaka yang sudah diancamkan terhadap bangsa atau suatu kerajaan. Ini catatannya kalau kita mau bertobat kembali, hidup benar di hadapan Allah, berbalik dari kejahatan kita untuk hidup yang benar di hadapan Allah. Terus Ayat 9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. coba, Allah akan membangun dan menanam. Membangun itu apa? Ya kan ya? Dibuat suatu bentuk yang membangun kok kan mesti lebih indah. Iya kan ya? Kan mesti lebih baik. Masa ada orang membangun lebih jelek? Kan tidak mungkin kan? Ya. Bahkan di sini diibaratkan menanam supaya kita hidup, kita tumbuh iman kita. Berarti rancangan Allah di sini adalah rancangan untuk membuat supaya hidup kita diberkati. Iya kan ya? Rancangan Allah untuk hidup kita, untuk suatu bangsa ini, supaya bangsa ini dilindungi, supaya bangsa ini dijauhkan dari segala mara bahaya, supaya kita ini juga dihindarkan dari segala kecelakaan. Kan ini maksudnya. Terus? Ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku tidak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jelas kan? Kalau kita sebagai orang-orang pilihan Allah yang disebut menjadi anak-anak Allah atau ahli waris kerajaan surga, ya enggak? Iya. Tetapi ternyata kehidupan kita ini hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jelas di sini ya? Iya. Ya. Hidup kita ini walaupun sudah menjadi anak-anak pilihan Allah, menjadi ahli waris kerajaan Allah, tetapi tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Ya, rancangan berkat itu pasti akan Allah cabut. Iya. Di situ disebutkan Allah menyesal bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan. Iya enggak? Allah akan menyesal rencana yang indah bagi anak-anaknya ini tidak akan terwujud karena sikap hidup kita sebagai orang-orang pilihan Allah tidak hidup seturut kehendak Allah. Kita hidup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hidup hanya mengandalkan hawa nafsu kita sendiri, sehingga hidup kita jauh dari hadapan Allah. Maka Allah akan menyesal. Ya, keberuntungan yang sudah direncanakan dan dirancangkan bagi kita, anak-anak Allah yang berhak mendapatkan ahli waris kerajaan surga, tidak jadi diberikan. Ya toh? Kalau kita hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kuasa dosa. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan Yesus mendatangkan waktu kelegaan, ya, dan mengutus Yesus yang diuntukkan bagi kamu sebagai Kristus. Kisah Rasul 3 ayat 19 dan 20. Pak Marwati.
20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jelas sekali ya. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita miliki. Kita harus mau sadar diri. Dan kita kalau sudah sadar akan keberadaan hidup kita, Tuhan menghendaki supaya kita bertobat. Bertobat artinya kita meninggalkan segala kehidupan lama kita. Bertobat kita tidak kembali lagi dengan segala apa yang sudah kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bertobat artinya kita kembali ke dalam jalan Tuhan. Ya. Kalau ini kita lakukan, maka dosa kita akan dihapuskan. Otomatis kalau dosa kita sudah dihapuskan, berarti rancangan Allah yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan keberuntungan akan diberikan apa enggak? Diberikan. Akan diberikan. Ya, terus Pak Maradi. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diutuskan bagimu diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi kita ini kalau hidup di dalam pertobatan, karena kita tahu dari awal tadi bahwa segala sesuatu yang melakukan adalah di bawah tangan Tuhan, ya toh? Nah kalau kita mendekat dengan Dia, Tuhan berikan waktu kelegaan, karena kita mau bertobat, ya enggak? Pasti di situ tadi kita akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Gitu? Tuhan Yesus yang diuntukkan bagi kita sebagai Kristus. Kristus adalah juru selamat. Karena itu sekali lagi bahwa segala sesuatu yang di dunia ini yang terjadi hanya karena kehendak dan rancangan Allah. Dan hanya orang yang mau sadar, mau bertobat, mau mendekat pada Allah, orang yang mau waspada, hidup bersama Kristus, dia yang akan mendapatkan kelegaan. Artinya dia akan dilindungi dari segala meraba yang ada di sekitar kita saat ini. Karena itu jangan takut. Bangun persekutuan dengan Kristus. Ya. Jangan malah pergi di tengah situasi yang membahayakan ini. Tetapi kita harus semakin bersatu, semakin bersekutu di dalam Kristus dengan membangun ibadah bersama. Jangan takut, janji Tuhan seperti itu tadi. Dan hanya orang-orang yang betul-betul hidup dalam rancangan kasih Tuhan akan merasakan damai sejahtera. Itulah firman hikmat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, inilah firman kasih Allah mengingatkan kepada kita semua, ayo sadar, jangan terlalu bermain-main di luar. Bila tiba waktunya seperti jala ikan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan prediksi ataupun perkiraan dari BMKG nanti akan ada gempa 8,7. Sungguh luar biasa dahsyatnya. Akan ada tsunami yang setinggi 30 meter. Bayangkan, pusatnya nanti di Trenggalek, di pantai selatan Jawa Timur ini akan terdampak. Oleh karena itu, mari saudaraku, sadarlah, bertobatlah, dan mari kita mohonkan pertobatan bagi semua saudara-saudara kita, lingkungan kita, agar Tuhan berkenan mengendalikan dan menyelamatkan kita dan saudara-saudara kita. Kiranya Roh Kudus
terus menolong kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti dalam doa syafaat tolong hamba-hambanya yang sekarang dalam kelemahan dikasih stressing, Pak Handoyo juga perlu juga doa nih. Kita angkat pujian nomor 574, Ku bersyukur padamu Yesus. Masuk dalam doa syafaat terus penutup. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena di malam ini Bapa memberkati kami dalam beribadah, dan juga terlebih Bapa memberikan firman untuk kami semua. Mampukan kami bertobat ya Bapa dalam kehidupan kami, sehingga kami mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera yang kami impi-impikan kami juga dapatkan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami hendak berdoa syafaat. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapak bentuk, baik di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, Yogyakarta. Kami menyerahkan para imam Soko Guru Piranti yang telah Bapak pilih. Kiranya Bapak senantiasa memberi kekuatan dan kesehatan, terlebih kemampuan di dalam menjalankan tugas dari Tuhan Yesus ini, untuk menggembalakan para warga yang ada di persekutuan doa masing-masing. Terlebih para imam yang saat ini sudah sepuh dan mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Bapak, kiranya Bapak tetap memberi kekuatan dan tetap setia padaku. Demi juga kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Suto Handoyo. Tuhan Yesus tahu bagaimana keadaannya saat ini, dengan kondisi yang sangat lemah saat ini. Kami mohon Bapak, ampunkanlah segala dosa dan kesalahannya. Beri kekuatan kepada anak-anak, cucu dan menantu di dalam mendampingi, kiranya tetap berserah dan bersandar hanya padaku. Ini juga bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan Yesus, pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok daerah. Kiranya Bapa mampukan di dalam menjalankan tugasnya dan juga di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Gereja-gereja dimanapun berada, kami menyerahkan para pendeta, pastor, dan juga para pekerja yang lainnya. Kiranya juga Bapak mampukan tetap bersemangat dan tetap menjalankan tugasnya di dalam mendampingi jemaat yang ada di gereja masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberkati kami di dalam ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mohon pengampunan apabila ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hadirat Bapa. Demikian juga kami menyerahkan iuran sukarela yang telah kami kumpulkan. Mohon sucikan, kuduskan ya Bapa, sehingga bisa menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan apapun yang
menjadi aktivitas kami selanjutnya, kami tetap bermohon Bapa menyertai kami. Dan doa ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.